فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita masuk pada ayat yang ke-147 kan, dari surat Al-An'am, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in kazzabuka faqur rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Maka jika mereka orang-orang musyrikin itu tetap mendustakanmu dan tidak mau menerima apa yang kau sampaikan kepada mereka, maka bilang kepada mereka bahwasanya Rabb kalian itu adalah Maha memiliki rahmat yang luas. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Dan bahwasanya Rabbmu juga, Rabb kalian, tidak ada yang bisa menolak hukumannya dari orang-orang yang berdosa. Artinya Rasulullah SAW tetap diperintahkan untuk mendakwahi mereka dengan targhib dan tarhib, dengan janji dan juga dengan ancaman. Dikasih janji bahwasanya Allah itu dzu rahmatin wasi'ah. Ini kan janji, dorongan, motivasi supaya mereka mau taubat. Sekaligus di sisi yang lain mereka juga diancam. Ini namanya tarhib, ditakut-takuti, yaitu dengan dikatakan la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, bahwasanya hukuman dari Rabbmu itu tidak bisa ditolak dari orang-orang yang berdosa. Sehingga seimbang, dikasih iming-iming, dikasih janji, dikasih motivasi, dikasih ditawari yang enak-enak, yang indah-indah, tapi di sisi yang lain juga diberi ancaman supaya mereka takut. Nah, sehingga ini dalil untuk targhib dan tarhib. Dan ini yang digunakan oleh para nabi dan juga para rasul, dan juga yang harusnya diikuti oleh para dai yang mengikuti langkah dakwahnya mereka. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, makna ayat ini, fa in kadzdzabaka haula'il musyrikun, jika orang-orang musyrikun tersebut masih terus mendustakanmu, mengatakan engkau dusta, fastamirra ala da'watihim bitarghib wa tarhib, maka teruslah engkau mendakwahi mereka dengan cara targhib dan tarhib. Targhib itu dorongan, janji, iming-iming. Kalau tarhib, nakut-nakuti, ancaman. Dorongannya dari mana? Dzu rahmatin wasi'ah. Tarhibnya, penakut-nakutannya dari la yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, sehingga lengkap. Wa akhbirhum bi anna Allaha dzu rahmatin wasi'ah, dan beritahu mereka bahwasanya Allah itu punya rahmat yang maha luas. Termasuk kalian pun kalau taubat, kalian diterima taubatnya. Allah itu maha mengampuni, maha penyayang, gitu. Ai amah syamilah li jami'il makhluqati kulliha. Rahmat Allah itu luas, mencakup seluruh makhluk tanpa terkecuali. Hanya saja ada rahmat khassah, ada rahmat ammah, ada rahmat yang bersifat umum, ada rahmat yang bersifat apa ini? Khusus. Rahmat umumnya Allah itu didapatkan oleh semua makhluk. Siapapun tanpa terkecuali, dia mendapatkan bagian dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan orang kafir sekalipun. Nah, fasari'u ila rahmatihi, maka kalian bersegeralah untuk mendapatkan bagian dari rahmat tersebut. Bi asbabiha, dengan melakukan sebab-sebabnya.
Lakukan usaha untuk mendapatkan rahmat tersebut. Allati ra'suha wa usuha wa madatuha tasdiqu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma ja'a bihi. Yang mana intinya dan kepalanya, dasarnya dari itu semuanya, sebab yang paling inti untuk mendapatkan rahmat itu adalah membenarkan Muhammad pada apa yang dia bawa. Ini sebab terbesar untuk mendapatkan apa? Rahmat. Membenarkan Nabi SAW dan apa yang beliau bawa. Ini sebab terbesar untuk mendapatkan rahmat. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Kenapa ini dijadikan sebab terbesar? Karena ini yang di awal ayat Allah sebutkan sebagai sebab terhalangnya mereka dari rahmat Allah. Apa kata Allah? Fa'in kadzabuka. Jika mereka tetap apa? Mendustakanmu. Kemudian diiming-imingi, dikasih janji dengan apa ini? Rahmat. Maka menunjukkan bahwasanya cara terbesar untuk mendapatkan rahmat ini dengan cara apa? Lawan dari kadzabu ini. Apa itu? Tasbih, membenarkan. Supaya kalian dapat rahmat ini, tinggalkan ini. Takdzib ini ganti dengan apa? Tasdik, membenarkan Muhammad dan apa yang dia bawa. Nah. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Dan hukuman dari Allah itu tidak akan bisa ditolak dari orang-orang yang banyak dosanya. Ai alladzina kasura ijramuhum wa dzunubuhum, yaitu orang-orang yang banyak dosanya dan kejahatannya. Fahdharu al-jaraim al-musilata libaksillah. Maka hati-hati kalian. Ini tahdzirnya, ini tarhibnya sekarang. Tadi diiming-imingi pakai apa? Rahmat. Sisi yang lain diancam juga pakai apa ini? Pakai baksullah, pakai hukuman dari Allah. Nah, hati-hati kalian dari kejahatan-kejahatan yang akan mengantarkan kalian kepada hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allati azamuha wa ra'suha takdzibu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kejahatan terbesar itu yang akan mendatangkan hukuman Allah itu adalah apa? Di awal ayat, mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga gampang ya tafsirnya beliau ini. Nah, untuk mendapatkan rahmat sebab terbesarnya adalah apa? Tasdik. Untuk mengantarkan seseorang kepada baksullah ini adalah apa? Takdzib. Selesai. Karena kan diiming-imingi pakai dua ini, dijanjikan dan diancam pakai dua ini untuk satu perbuatan, yaitu tasdik atau apa ini? Takdzib. Nah, Masya Allah. Faedah yang bisa kita ambil ya, dari ayat yang ke-147 ini. Sebenarnya mau kita sambung, tapi nanti topiknya ganti ya. Faedah yang pertama adalah terus-menerusnya orang-orang musyrikin ala takdzibihim li Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa'a bihi. Terus-menerusnya orang-orang musyrikin dalam mendustakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa. Fa in kadzabuka, kalau mereka tetap terus mendustakanmu, tetap kamu dakwahi mereka. Mereka tetap mendustakan, kamu tetap dakwahi mereka. Nah. Apalagi ini ayat-ayat Makkiyah. Belum ada yang namanya syariat apa ini? Jihad. Maka tidak ada pilihan lain kecuali tetap mendakwahi mereka. Paham ya? Nah. Faedah yang berikutnya. Tasrifullahi azza wa jalla li nabiyyihi. Pemuliaan dari Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan cara pakai domir mukhatab. Allah pakai domir engkau. Fa in kadzabuka, jika engkau mendustakan engkau. Ini kan bicara langsung ya. Allah seolah-olah memposisikan dirinya di hadapan siapa ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pakai domir siapa? Engkau, fa in kadzabuka. Ini adalah bentuk pemuliaan dari Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, enggak dibilang jika mereka mendustakan nabi, jika mereka mendustakan rasul, tidak.
pakai domir apa? Engkau langsung. Seolah-olah Allah itu apa saat itu? Hadir di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini bentuk pemuliaan beli Allah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah yang berikutnya, ar-Rasul innama huwa mubalighun anillahi azza wa jal. Rasul hanya sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya sebagai penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Fakul, maka katakan. Kalau nggak disuruh mengatakan ya Rasul diam. Menunjukkan Rasul hanya penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang berikutnya, isbatu sa'ati rahmatillahi azza wa jalla. Penetapan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala wa annaha sabaqat ghadabah. Dan bahwasanya rahmat tersebut mengalahkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Penetapan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan rahmat tersebut mengalahkan kemurkaannya. Lebih luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saja sudah tampak ya. Ketika menyebutkan rahmat, Allah sebutkan wasi'ah. Itu luas, meliputi segala makhluknya. Tapi ketika menyebutkan hukumannya, disebutkan hanya siapa ini? Anil qaumil mujrimin. Menunjukkan rahmat Allah itu lebih luas daripada banyak kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau rahmat semuanya dapat. Tapi kalau kemurkaan Allah, hukuman Allah hanya kepada orang apa ini? Tertentu. Nah, faedah yang berikutnya, al-wa'id wa tahdid lil mukadzibin. Ini istamaru ala ma hum alaihi min at-takdzib. Ancaman bagi para pendusta Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa. Ancaman bagi para pendusta Rasul dan apa yang beliau bawa. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin. Ini ancaman. Kalau kalian tetap mau mendustakannya, maka tidak akan ada yang bisa menolak hukuman Allah dari para pendosa. Faedah yang berikutnya, di antara metode pengajaran Al-Quran adalah al-jam'u bainat targhib wa tarhib. Adalah menggabungkan antara motivasi dan ancaman. Di antara metode pengajaran Al-Quran adalah dengan menggabungkan antara motivasi dan ancaman. Ada motivasi, bahasa Arabnya apa? Terghib, pakai gho. Terghib. Kalau ancaman pakai ha. Terhib. Rohbah. Bikin takut. Terghib, ancaman. Nah, terghib, ini dorongan, motivasi. Yang satu pakai ghain, satu pakai ha. Terghib dan terhib. Ini metode Al-Quran supaya seimbang. Karena targhib ini akan memunculkan pada diri seseorang rasa apa ini? Roja, berharap. Sementara targhib atau tarhib, ancaman akan menumbuhkan rasa khauf, rasa takut. Sehingga seimbang. Ada rasa harapnya, ada rasa apa? Ada rasa takutnya. Nah, kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat yang setelahnya, ayat yang ke-148 dan 149, karena satu konteks gitu ya. Kata Allah SWT, sayaqulul ladzina asyraku. Dan orang-orang musyrikin nanti akan mengatakan, nanti, sekarang belum. Makanya Allah pakai huruf apa? Sin. Sayaqul. Nah. Sayaqulul ladzina asyraku. Asli fi'il mudhari'nya kan cuman yaqulu. Ketika ditambahkan sin artinya kapan? Akan. Sayaqulul ladzina asyraku. Orang-orang musyrikin itu juga akan nanti mengatakan, lau syaa Allah, ketika mereka enggak ada hujah lagi. Mereka akan mengatakan,
Lau Allah ma asyrakna wala abauna. Kalau seandainya Allah berkehendak, maka niscaya kami tidak akan berbuat syirik, tidak pula bapak kami. Mereka sekarang berhujah dengan takdir. Apa yang kami lakukan berupa kesyirikan, ini adalah keinginan dari Allah SWT. Allah yang menginginkan kami berbuat syirik. Begitu juga dengan bapak kami. Kalau Allah tidak menginginkannya, ini tidak akan terjadi. Kami nggak akan berbuat syirik. Mereka mau cuci tangan, mau berlepas diri. Nah, ketika sudah kehabisan hujah, tidak bisa lagi mencari alasan, mereka sandarkan ini semuanya kepada Allah SWT. Mereka nggak mau disalahkan. Kalau mau disalahkan, salahkan Allah. Karena Allah yang menginginkan ini apa? Terjadi dari kami. Paham sekarang syubhatnya mereka ini? Nah, mereka berhujah dengan apa ini? Takdir atas kemaksiatan mereka. Wala haramna min syai', dan kami juga tidak akan mengharamkan suatu apapun. Kemarin-kemarin itu dari hewan ternak dan juga dari apa? Tanaman-tanaman, yang ini haram, yang ini haram. Kalau Allah mau, kami nggak akan mengharamkan sedikit pun dari itu. Kami akan menghalalkan apa yang Allah halalkan dari hewan ternak semuanya. Nah, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Bantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kayak gitulah dulu orang-orang zaman dahulu apa ini? Berdusta. Artinya yang kalian lakukan sekarang ini dusta. Kalau kalian mau berhujah dengan apa ini? Takdir, ini sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kalian. Begitulah berdustanya orang-orang sebelum kalian. Sama kayak gini juga. Jadi ini bukan hujah baru, kata Allah. Ini orang-orang sebelum kalian pun juga sudah pakai ini sebagai senjatanya. Dan mereka itu dihukumi oleh Allah sebagai para pendusta. Nah. Hatta daku baksana. Hingga akhirnya mereka merasakan hukuman dari kami. Artinya alasan ini tidak bisa diterima. Dari zaman dulu setiap kaum, setiap umat yang berhujah dengan takdir untuk maksiatnya, semuanya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka merasakan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan wahai Nabi kepada mereka, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana? Apakah kalian punya ilmu tentang masalah ini? Kalian rupanya sebelum melakukan kesyirikan itu tahu bahwasanya Allah akan menakdirkan untuk kalian berbuat syirik. Tahu atau tidak tahu ya? Nggak tahu. Sebelum melakukan kita mau ngapain di depan? Kayaknya saya mau buat maksiat. Apakah kita tahu Allah telah menakdirkan itu untuk kita? Kan nggak tahu. Lah nggak tahu kenapa? Lantas kita apa ini? Kita memilihnya. Kenapa nggak kita anggap, oh mungkin Allah menakdirkan aku mau buat apa ini? Baik, ya kan? Kan masih ada dua kemungkinan di depan kita sebelum kita melakukannya. Allah menakdirkan yang baik atau Allah menakdirkan yang jelek. Iya kan? Dan kita nggak tahu. Lantas kenapa kita malah memilih yang jelek, kemudian setelah disalahkan malah berhujah dengan takdirnya siapa? Padahal dia baru tahu takdirnya Allah kapan? Setelah terjadi. Nah, keluarkan coba kalau ada ilmu kalian, kata Allah. Fatukhrijuhu lana. Ini bantuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang berhujah dengan takdir. In tattabi'una illa dzann. Kalian tidak mengikuti kecuali hanya sangkaan saja. Kalian nggak punya ilmu. Sehingga dzan itu bukan ilmu. Nah, kalian tidak mengikuti kecuali hanya prasangka semata. Wa in antum illa takhrusun. Kalian hanya menduga-duga. Khars. Ini duga-dugaan saja. Kalian tidak di atas ilmu ketika berhujah dengan apa ini? Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan lagi wahai Nabi. Walillahil hujjatul balighah. Hanya milik Allah hujjah yang kuat. Falau syaa lahadakum ajmain. Kalau Allah mau, Allah akan memberi kalian petunjuk. Di sini Allah tetapkan kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah akan ngasih petunjuk semua, enggak ada yang buat syirik, enggak ada yang sesat. Tapi kalau Allah apa? Mau. Artinya kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Kan itu terkait dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya orang-orang musyrikin adalah Allah jadikan mereka berbuat apa ini? Syirik. Kalau Allah mau, Allah akan kasih mereka semuanya apa ini? Hidayah. Tapi tidak dikehendaki oleh hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, perhatikan pembahasan ini sedikit ya, ikhwan. Ada ikhbarun minallahi annal musyrikina sayahtajuna ala syirkihim wa tahrimihim ma ahallallahu bil qadha wal qadar. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwasanya orang-orang musyrikin akan berhujah atas kesyirikan dan pengharaman mereka terhadap apa yang Allah halalkan dengan qadha dan qadar. Dalam ayat ini Allah jelaskan orang musyrikin akan berhujah dengan qadha dan qadar untuk kesyirikan mereka
dan pengharaman-pengharaman mereka yang semalam itu. Pengharaman hewan ternak. Wa yaj'aluna masyiatallahi syamilah likulli syai'in minal khairi wasyarri hujjatan lahum fi daf'il laumi anhum. Dan mereka akan menjadikan kehendak Allah yang mencakup segala sesuatu, baik berupa kebaikan dan juga kejelekan. Keinginan apa namanya? Irodah apa namanya ini? Kauniyah. Irodah kauniyah, nama lainnya apa? Masyiah. Ini pasti apa? Terjadi. Keinginan yang ini kan mencakup yang baik dan juga mencakup yang jelek. Ketika terjadi, yang jelek itu diinginkan oleh Allah tidak? Diinginkan, tapi dengan qada apa namanya? Dengan takdir kauni. Allah inginkan terjadi, bukan Allah mencintainya, bukan Allah merestuinya, bukan Allah meridhoinya. Tapi memang Allah inginkan terjadi. Ini kan sudah sering kita sebutkan. Ketika seseorang menginginkan itu tidak mesti sesuatu yang dicintai. Kan sudah kita contohkan kemarin. Ketika kita nyuntikkan anak kita sakit, itu enggak kita ridhoi. Tapi kita mau tidak kita? Mau. Kita kehendaki. Walaupun kita tidak menyukainya. Kita nggak suka anak kita disuntik kayak gitu. Tapi kita mau melakukannya. Ini saja sudah jadi bukti bahwasanya apa yang terjadi itu nggak mesti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana mereka bisa membela diri orang-orang musyrikin tadi ketika dicela kesyirikannya dan kemaksiatannya dengan mengatakan ini dikehendaki oleh siapa? Lah dikehendaki kan belum mesti apa? Disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, ini alasan mereka. Dan mereka menjadikan keinginan Allah itu yang luas mencakup kebaikan dan kejelekan sebagai hujah bagi mereka untuk menjauhkan celaan dari diri mereka. Mereka nggak mau dicela karena mereka bilang ini kan dikehendaki oleh Allah. Nah, ini bagi kita gampang saja mana. Allah menghendakinya bukan berarti Allah apa? Mencintai. Nah. Waqad qalu ma akhbarallahu anhum sayaquluna. Dan mereka telah mengatakan apa yang Allah kabarkan bahwasanya mereka mengucapkannya. Terjadi betul. Apa yang kata Allah akan mereka ucapkan itu. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat yang lain. Wa qala alladzina asyraku. Ini sudah terjadi. Wa qala. Kalau yang tadi kan apa? Sayaqulu, akan mengatakan. Kalau ini wa qala alladzina asyraku, dan telah mengatakan orang-orang musyrik tersebut, lau syaa Allah, kalau Allah mau, ma abadna min dunihi min syai', kami tidak akan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Terjadi? Terjadi. Ya pas turun ayat ini belum. Ketika turun ayat yang satunya sudah mereka ucapkan. Al-ayah fa akhbara ta'ala anna hadhihi al-hujjah lam tazalil umamul mukadzibah tadfa'u biha anhum da'watar rusuli wa yahtajuna biha. Kemudian Allah mengabarkan bahwasanya hujah yang mereka pakai ini sudah dari dahulu digunakan oleh umat-umat yang mendustakan dalam rangka untuk menjauhkan dari mereka, dalam rangka untuk menolak dakwahnya para rasul, dan mereka jadikan hujah. Sehingga ini bukan barang baru, ini bukan mainan baru, ini sudah mainannya umat-umat terdahulu yang juga mendustakan dakwahnya para rasul. Alasannya sama, pakai alasan takdir katanya. Falam tujdi fihim syai'an walam tanfa'hum, dan itu tidak menghasilkan apapun untuk mereka dan tidak bermanfaat untuk mereka. Kalian pun juga akan bernasib sama, wahai orang musyrikin sekarang. Nasib kalian juga akan sama seperti nasibnya orang-orang musyrikin dahulu yang juga sama-sama berhujah dengan apa ini? Dengan takdir, gitu. Sebagaimana dulu tidak berhasil hujah ini, sekarang pun ya sama. Ini senjata lama sebenarnya, barang rongsokan ini. Hujah ini adalah barang rongsokan dari umat-umat terdahulu. Nah, yang masih terus dipakai oleh orang musyrikin yang belakangan. Falam yazal hadza da'bahum hatta ahlakahumullah wa adzaqahum ba'sau, dan ini terus menjadi kebiasaan mereka. Setiap maksiat dicela mereka hujah dengan apa? Takdir. Dan ini terus menjadi kebiasaan mereka sampai akhirnya Allah timpakan kepada mereka hukuman Allah. Falau kanat hujatan sahihah ladufiat anhumul iqab ladafa'at anhumul iqab, kalau seandainya ini hujah yang benar, pasti akan tertolak dari mereka apa ini? Hukuman. Kalau memang betul ini bisa jadi alasan, nggak mungkin Allah apa ini? Menghukum mereka. Oh iya, iya juga, betul juga. Kan iya, memang karena aku kehendaki, ya udah ngapain aku hukum? Kan ya. Nah,
Walama'ah, kayak kamu ngasih ikan, terus kamu marah, ikanmu apa? Berkurang. Loh, kamu tadi yang ngasih apa? Ikan. Kucingnya yang marah. Loh, kok marah? Kan kau tadi yang ngasih aku ikan. Kan ya? Bener alasan si kucing. Hah? Loh, si kucing benar nggak? Dalam kasus kucing ya benar. Nah, kamu yang ngasih kucing, kamu marah-marahi pula. Kok kau makan ikan kulung? Kau yang ngasih dong. Kok malah dimarahi kucingnya dia? Nah, sehingga Allah SWT menakdirkan, bukan tentu Allah apa ini menyukai. Nah, kamu rupanya ngapain ngasih kucing makanan? Kalau kamu nggak suka dia makan apa? Ikan. Nah iya kan. Kamu melihara kucing ya, kamu jelas kucingmu senang makan apa? Ikan. Nah, sehingga itu hanya berlaku untuk apa? Untuk iradah syar'iyah. Ada iradah syar'iyah, ada iradah apa? Kauniyah. Iradah syar'iyah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iradah kauniyah ini bisa disenangi, bisa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kanat hujjah sahihah la dafa'at anhumul iqab, kalau seandainya ini hujjah yang benar, niscaya akan bisa menolak dari mereka hukuman. Tapi ternyata ini hujjah yang enggak benar. Walamma ahalallahu bihil adzab li'annahu la yahillu ba'su illa biman istahaqqa. Tatkala Allah menimpakan kepada mereka hukumannya, maka ini bertanda bahwasanya hujjah tersebut tidak benar. Karena Allah tidak akan menimpakan hukumannya kecuali kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Fa'ulima annaha hujjatun fasidah. Maka diketahui bahwasanya ini adalah hujjah yang rusak. Wa syubhatun kasidah, dan syubhat yang sudah basi. Kasidah itu barang yang enggak laku. Nah, min iddati wujuh, dari beberapa sisi. Sisi batalnya berhujjah dengan takdir atas maksiat, ini judulnya. Yang akan beliau sebutkan ini ada berapa poin itu? Ada 2, kemudian dilanjutkan lagi dalam ayat yang setelahnya. Ini semuanya poin-poin batilnya berhujjah atas maksiat dengan takdir. Yang pertama, sisi yang pertama, madzakarallahu min annaha law kanat sahihah lam tahilla bihimul uqubah. Bahwasanya apa yang Allah sebutkan, bahwasanya seandainya ini hujjah yang benar, maka niscaya hukuman tidak akan menimpa mereka. Ketika hukuman menimpa mereka, maka ini menunjukkan bahwasanya ini hujjah yang enggak benar. Ini sisi yang pertama. Apa yang Allah sebutkan bahwasanya seandainya ini hujjah yang benar, niscaya hukuman tidak akan menimpa mereka. Ini tanda bahwasanya hujjah mereka hujjah apa ini? Fasidah, hujjah yang rusak. Yang kedua, annal hujjah la budda an takuna hujjah mustanadah ilal ilmi wal burhan. Yang kedua, bahwasanya hujjah itu haruslah berupa hujjah yang bersandar kepada ilmu dan burhan dan bukti. Fa amma idza kanat mustanadah ila mujarradidz dhanni wal khars alladzi la yughni minal haqqi syai'a. Adapun jika hujjah tersebut hanya semata-mata bersandar kepada sangkaan, prasangka, dugaan yang tidak mendatangkan kebenaran sedikit pun, fa innaha batilah. Maka ini hujjah yang batil. Artinya hujjah yang benar itu harus bersandar kepada apa? Ilmu. Adapun semata-mata bersandar pada sangkaan, prasangka, dan dugaan, maka ini tidak bermanfaat. Ini hujjah yang batilah. Kan sudah Allah kasih isyarat tadi, ya kan? Nah, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Nah, kalian nggak punya ilmu. Hujjah kalian itu nggak dibangun di atas ilmu. In tattabi'una illa zon. Kalian hanya mengikuti apa? Prasangka saja. Nah, dan hujjah yang dibangun di atas prasangka, ini hujjah apa namanya? Batilah. Walihada qol, oleh karena itu tadi Allah mengatakan, qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana. Apakah kalian punya ilmu atas hujjah kalian ini? Apakah hujjah kalian ini dibangun di atas ilmu? Coba keluarkan untuk kami. Kalau kana lahum ilmun, kalau seandainya mereka punya ilmu, wahum khusumun alat, kalaupun ada, mereka pun itu adalah para sengketa yang ngeyel, alat yang bandel. Mereka tetap akan ngeyel juga. La akhrajuhu, niscaya mereka pasti akan mengeluarkannya. Falamma lam yukhriju, ketika mereka tidak mengeluarkan hujjah mereka, ulima annahu la ilma indahum, maka diketahuilah bahwasanya mereka memang tidak punya ilmu. In tattabi'una illa dzan, dan tidaklah kalian mengikuti kecuali hanya sangkaan. In antum illa takhrusun, dan tidaklah kalian kecuali hanya menduga-duga saja. Wa man bana hujjajahu 'alal kharsi wadzan, barang siapa yang membangun hujahnya di atas sangkaan dan dugaan, fahuwa mubtilun khasirun, maka dia batil, ahli batil dan rugi.
Dia orang yang batil dan orang yang merugi. Ya, nggak ada kepake hujahnya itu. Fakaifa idza banaha 'alal baghi wal inat wasyarri wal fasad, maka bagaimana lagi jika dia membangun hujahnya itu di atas tindakan yang melampaui batas, penentangan, kejelekan dan kerusakan seperti mereka ini. Jelas lebih-lebih lagi tidak bisa dipakai apanya? Hujahnya. Kemudian hujah yang berikutnya, wa minha al-hujjatu annal hujjata lillahi al-balighah allati lam tubqi li ahadin udran. Bahwasanya hujah yang kokoh itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan menyisakan bagi seseorang pun udzur, alasan. Kalau Allah yang sudah mengakai hujah, maka nggak akan ada yang bisa punya alasan. Sudah tegak. Kalau Allah yang menegakkan itu pasti hujah yang benar. Sehingga orang lain tidak akan punya alasan. Tidak akan menyisakan bagi seorang pun alasan. Ini alasan yang berikutnya. Allati ittafaqat 'alaihal anbiya wal mursalun, yang telah disepakati oleh para nabi dan para rasul, wal kutubul ilahiyah, dan kitab-kitab dari Allah, wal athar an-nabawiyah, dan asar-asar dari para nabi, wal uqul sahihah, dan akal yang sehat, wal fitrul mustaqimah, dan fitrah yang lurus, wal akhlaq al-qawimah, dan akhlak-akhlak yang mulia. Fa ulima bidzalika anna kullama khalafa hadhil ayah al-qati'ah batilun. Maka diketahui bahwasanya setiap yang menyelisihi hujah ini adalah pasti apa ini? Batil. Karena yang benar pasti hujahnya siapa? Allah. Semua yang menyelisih hujahnya Allah pastikan apa ini? Batil. Selesai. Nah, li'anna naqidul haq la yakunu illa batilan. Dikarenakan lawan dari kebenaran tidak ada lagi kecuali apa? Kecuali tadi Anda bilang apa? Kebenaran. Nah, dikarenakan lawan dari kebenaran tidak lain adalah kebatilan. Nah, makanya kata Allah dalam ayat yang setelahnya, "Qul falillahil hujjatul balighah." Hanya milik Allah hujah yang apa ini? Yang kokoh. Semua yang menyelisih hujahnya Allah pasti apa ini? Pasti batilah. Nah, ini dari ayat yang setelahnya. Wa minha, yang juga diantaranya, annallaha ta'ala aqta kulla makhluqin qudratan wa iradatan. Ini konsep yang sering kita sebutkan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada setiap makhluk kudrah dan iradah. Kudrah kemampuan, iradah itu keinginan. Yatamakkanu biha min fi'li ma kullifa bihi, yang dengannya dia mampu melakukan apa yang dibebankan kepadanya. Untuk bisa melaksanakan suatu perbuatan, manusia butuh dua ini, pasti. Butuh kudrah, butuh apa? Iradah. Satunya saja nggak akan cukup. Punya keinginan, nggak punya kemampuan, nggak bisa. Punya kemampuan, nggak ada keinginan, nggak bisa. Iya kan? Nah, sekuat apapun, kalau kamu nggak ingin melakukannya, bisa terjadi perbuatannya? Enggak. Kamu ingin, tapi nggak punya kekuatan, nggak punya kemampuan, bisa? Tidak. Sehingga ini dua sumber utama untuk melakukan sesuatu. Ada apa? Ada iradah, ada kudrah. Nah. Fala aujaballah. Makanya Rasulullah SAW berlindung dari faktor yang menghalangi dua ini supaya bisa beramal. Nah, a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Minal kasal, dari apa ini? Malas. Artinya malas apa? Tidak ada keinginan, tidak ada iradah. Rasul berlindung darinya. Nah, tidak ada keinginan untuk melakukan kebaikan. Adapun kadang nggak mampu. Makanya Rasul berlindung dari apa? Wasu'il kibar. Dari masa tua yang apa ini? Yang jelek. Udah hilang apanya? Kudrohnya. Walaupun selamat dari yang pertama. Nggak malas, semangat. Tapi nggak punya apa? Kudroh. Makanya Rasul berlindung dari dua-duanya. Perhatikan doa itu luar biasa. A'udzubika minal kasal wasu'il kibar. Nah. Allah telah memberikan keduanya kepada makhluk. Fala aujaballah ala ahadin ma la yaqdiru ala fi'lihi. Dan Allah tidak akan mewajibkan kepada seseorang apa-apa yang tidak mampu untuk dilakukannya. Nggak mungkin Allah nyuruh bertauhid kalau makhluknya nggak punya kemampuan untuk apa ini? Tauhid, kan iya? Kenapa? Allah sudah ngasih dia apa ini? Kemampuan dan keinginan. Nggak mungkin Allah wajibkan sesuatu yang dia tidak mampu untuk melakukannya. Ini kan sama saja namanya itu tahmil ma la yutaq. Membebani dengan sesuatu yang tidak mampu. Itu mustahil. Nah, jangankan Allah SWT, terlalu tinggi Allah SWT, manusia saja itu nggak akan mungkin dilakukan. Kamu nyuruh seseorang yang kamu tahu dia nggak bakal apa ini bisa melakukannya, kan iya. Nah,
Jadi ayat Allah itu semua yang hijau-hijau di sini ini singkirkan. 1 jam lagi Anda mau nggak ada lagi warna hijau di sekitar masjid. Bisa. Ini kan yang ngurus, yang bodohnya siapa sekarang? Ya, kenapa? Sudah tahu itu perkara yang tidak masuk dalam cakupan kesanggupannya siapa? Orangnya. Tapi masih apa? Disuruh. Ini mustahil bagi siapa ini? Allah, ketika Allah memerintahkan sesuatu, itu pasti masuk dalam cakupan kemampuannya siapa ini? Hamba tadi. Makanya Allah kasih dia kudroh dan apa ini? Iradah. Supaya apa? Supaya dia bisa menjalankan apa yang Allah apa? Perintahkan. Karena kalau nggak dikasih ini, nggak dikasih alatnya, ya percuma Allah mau merintah apa saja ya percuma. Hambanya nggak punya iradah, hambanya nggak punya apa? Kudroh. Jadi sia-sia. Nah, masa Allah memerintahkan sesuatu yang nggak akan dilaksanakan yang mampu oleh hambanya? Percuma. Nah, Allah tidak akan mewajibkan kecuali apa yang dimampui oleh makhluknya. Wala harrama ala ahadin ma la yatamakkan ala tarki. Dan Allah tidak mengharamkan sesuatu kecuali yang memang mungkin bagi hamba untuk apa ini? Meninggalkannya. Sehingga nggak ada alasan dengan mengatakan aku nggak sanggup. Apalagi dalam bab meninggalkan. Meninggalkan cuma tinggal nggak melakukan. Sehingga nggak ada alasan dikaitkan dengan apa ini? Kemampuan. Karena kemampuan sangat minim sekali untuk meninggalkan cuma tidak melakukan. Fal ihtijaj ba'da hadzal bil qada wal qadar zulmun wa mahdun wa inadun sirfun. Maka berhujjah setelah ini semua, setelah kita tahu Allah ngasih hamba itu kudroh dan iradah, maka tetap berhujjah dengan maksiat kepada maksiat dengan takdir, ini adalah bentuk kezaliman murni dan penentangan yang murni. Murni menentang saja. Nah, orang dia punya apa? Kudroh, dia punya apa? Iradah, tapi keduanya nggak mau dia pakai, malah berhujjah dengan apa? Takdirnya Allah. Seolah-olah Allah nggak ngasih dia apa? Kudroh dan iradah. Makanya ini zalim dia. Nah, wa minha diantaranya anallaha ta'ala lam yajbur al ibadah al af'alihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memaksa para hamba untuk melakukan perbuatannya. Ketika kamu nulis itu bisa diberhentikan? Atau terpaksa? Enggak. Menunjukkan Allah itu enggak pernah memaksa. Mau nulis bisa, mau nggak nulis bisa. Bisa. Enggak ada. Kamu dapati ketika nulis itu paksa. Kok bisa berhenti ya? Kok jalan aja tangannya ini? Enggak bisa. Nah. Paham ya? Enggak bisa. Sehingga Allah tidak pernah memaksa. Nah. Bal ja'ala af'alahum taba'an likhtiyarihim. Bahkan Allah jadikan perbuatan mereka ngikut kepada keinginan mereka. Mau nulis-nulis, mau berhenti. Nah. Fa insya'u fa'alu. Kalau mereka mau bisa mereka lakukan, wa insya'u kafu. Kalau mereka mau juga mereka menahan. Nah. Sehingga yang nulis itu dengan keinginannya, yang nggak nulis juga dengan apanya? Ini memang nggak mau nulis itu yang nggak nulis. Nah. Iya kan? Iya, yang nulis itu dengan keinginannya juga, memang dia mau apa? Nulis. Yang nggak mau nulis pun dengan apanya? Keinginannya. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa nulis ini? Mana? Allah sudah ngasih kamu apa ini? Kudroh dan iradah. Allah nggak pernah memaksa para hamba atas perbuatannya. Fa insya'u fa'alu wa insya'u kafu. Wa hadza amrun musyahad. Ini perkara yang kita saksikan. La yungkiruhu illa man kabara. Tidak bisa ditentang kecuali orang yang sombong. Wa angkarul mahsusat, dan mengingkari perkara-perkara yang kasat mata. Fa inna kulla ahadin yufarriqu bainal harakatil ikhtiyariyah wal harakatil al-qasriyah. Setiap orang pasti bisa membedakan dari dirinya mana gerakan yang dengan pilihannya dan mana gerakan yang terpaksa. Ya, bisa dibedakan. Nah, seperti bersin. Gerakan apa ini? Keinginan. Aku mau bersin lah sekarang. Bisa? Enggak bisa. Ketika bersin berarti itu gerakan apa? Qasriyah. Iya. Masuk tidak? Iya. Ketika tergerakkan tangan tiba-tiba, kan pernah? Enggak sengaja. Itu gerakan apa namanya? Qasriyah. Bisa dibedakan dengan gerakan yang kamu ngambil gelas. Ini gerakan apa? Sengaja tidak melakukannya ini. Sengaja. Sehingga setiap orang itu pasti bisa membedakan pada dirinya ada gerakan yang apa ini? Ikhtiyariyah. Gerakan dengan apanya dia? Memang pilihan dia, dengan sengaja dia melakukannya. Ada gerakan yang apa? Qasriyah. Nah. Ngedipkan mata. Hah? Bisa dua-duanya. Seringnya apa? Ini kan barusan disinggung, makanya teringat. Cobalah tes.
Nah, yang pas kamu kepengen ini masuk apa ya? Ikhtiari ya. Yang tadi dari awal sampai sekarang sebelum tadi itu semuanya apa? Qastriyah. Ada kamu sengaja kamu inginkan. Enggak ada teringat aja pun enggak kok. Loh, itu faedahnya luar biasa. Dibikin gerakannya kita itu sebagiannya apa ini? Qastriyah. Kalau enggak repot kamu. Kalau enggak capek sendiri matamu. Oh, jangan lupa aku dari tadi ngedip, enggak ngedip kan aku. Repot. Bernafas. Ngirup udara. Ya, bisa dua-duanya. Sekarang baru kalian tes. Sengaja. Dari tadi sengaja. Kalau sengaja, tambah repot. Makanya Allah bikin yang apa ini? Qastriyah aja lah untuk mengenakkan hambaku. Biar mereka enak kerja. Kalau nggak sambil mikirkan apa ini. Kamu sambil kerja mikirkan loh. Saking asiknya kerja lupa apa. Ambil nafas. Nah, repot. Ini luar biasa. Artinya kita sendiri bisa membedakan mana perbuatan-perbuatan kita itu yang terjadi tanpa keinginan dan ada yang dengan apa ini? Keinginan. Nah, ketika dia buat diri kok malah ngakunya nggak ada dia menginginkannya kok enak. Nah, Allah musta'an. Makanya bersyukur ya kan. Sangat banyak nikmat Allah yang belum kita syukuri. Nah, bisa bernapas otomatis gitu aja enggak. Padahal udaranya udah apa ini? Udaranya udah gratis. Udahlah aku kasih udaranya gratis nggak usah bayar. Tapi masukkan sendiri, mengeluarkan sendiri udah. Wah, repot juga. Tidur lagi. Wah, mana tidur? Gantian lah sama istrimu. Nah, satu mengingatkan, saling mengingatkan. Bang, abang udah lama nggak narik napas bang. Lu nggak bisa napas sendiri dia. Bang tidur. Nah, luar biasanya ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana al-jami' dakilan fi masyiatillahi wa mundarijan tahta iradati. Walaupun semua perbuatan itu masuk ke dalam cakupan keinginannya Allah Subhanahu wa taala dan masuk di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Gerakan kita semuanya itu kan diinginkan oleh siapa? Termasuk yang kedipan mata, yang napas tadi, yang qastriyah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa minha diantaranya juga annal muhtajjina 'alal ma'asi bil qada wal qadar yatanaqaduna fi dzalik. Sisi yang berikutnya menunjukkan batilnya hujah mereka dengan takdir ini, bahwasanya orang-orang yang berhujah dengan maksiat, bahwasanya orang-orang yang berhujah untuk maksiatnya dengan takdir akan bertolak, akan saling bertabrakan dalam masalah ini. Tidak konsisten. Akan saling tanakut, bertabrakan satu dengan yang lainnya. Fa innahum la yumkinuhum an yatrudu dzalik. Karena mereka tidak akan mungkin untuk menolak hal tersebut, menolak tanakutnya itu. Ballau asa ilaihim musiun. Sekarang dibalik. Kalau seandainya ada orang lain yang berbuat jelek kepadanya, bidorbin atau akhdhi mali, pukul. Marah dia. Cocokin pukul aja orang yang kayak gini, yang berusaha pakai apa? Takdir dipukul, habis marah dia kita bilang apa? Karena Allah mau tadi aku mukul kau. Kalau Allah mau pun aku nggak akan mukul kau. Baru terdiam apanya? Muncungnya. Yang tadi berhujah dengan takdir untuk apanya? Maksiatnya. Habis datang preman mukul dia. La ilaha illallah. Au akhdhi mal atau mengambil hartanya, au nahwi dzalik. Nah, kalau kayak gini bebas, penjara kosong semuanya. Nah iya kan? Manusia aja nggak ada yang nerima hujah ini. Kalau nggak kosong semuanya. Ya gimana lah Pak Polisi? Ya, Allah yang menghendaki. Kalau Allah mau nggak kami. Yang sebagaimana dinukil dari siapa ini? Umar bin Abdul Aziz. Malingnya nggak. Ya gimana Khalifah? Allah mau aku mencuri. Kalau Allah mau kan nggak akan mencuri aku. Udah potong aja tangannya, potong. Loh tetap dipotong tanganku. Ya Allah mau. Kalau Allah mau pun nggak Allah takdirkan aku potong tangan kau. Paham? Sebagaimana malingnya berhujah dengan apa tadi? Dari Umar bin Abdul Aziz pun juga membalas. Udah dipotong. Ya Allah mau aku motong tanganmu. Nah, kalau Allah mau kan aku nggak akan apa? Motong. Udah. Impas. Nah, nggak terima juga nanti. Makanya dibilang mereka ini tanakut bertolak apa? Belakang. Satu sisi mereka mau berhujah dengan itu. Satu sisi orang lain nggak boleh apa? Berhujah dengan takdir. Nah, sama dia. Atau yang semisalnya wahtajja bil qada wal qadar, dan pelakunya berhujah dengan qada dan qadar, lama qabiluhu, maka niscaya pasti mereka tidak akan menerima minhu hadzal al-ihtijaj. Mereka pasti tidak akan menerima alasan itu. Wa la ghadibu min zalika asyaddal ghadab. Dia pasti akan sangat apa ini? Marah. Faya ajaban, maka sungguh aneh. Kaifa yahtajuna bihi ala ma'asillahi wa masakhitihi wa la yardawna min ahadin an yahtajja bihi fi muqabalati masakhitihim. Bagaimana mungkin? Ini anehnya,
Bagaimana mungkin mereka bisa berhujjah untuk kemaksiatan kepada Allah dan perkara yang mendatangkan kemurkaan dari Allah, dan mereka nggak ridho seseorang berhujjah dengan itu untuk sesuatu yang membuat dia marah. Untuk membuat Allah marah pakai apa? Ketika membuat dia marah, orang nggak boleh pakai apa? Padahal lebih pantas untuk apa? Dia manusia biasa. Seberapa lah sih kemarahan? Walah, udah terima aja alasan ini, gitu kan ya. Pas untuk kemarahan Allah malah berhujjah apa? Pakai takdir. Pas membuat marah dia, nggak boleh orang pakai apa? Takdir. Nah, yang terakhir, anna ihtijajahum bil qada wal qadar laisa maqsudan wa ya'lamuna annahu laisa bihujjah. Bahwasanya berhujjahnya mereka dengan takdir ini sebenarnya tidak diinginkan oleh mereka. Nah, dan mereka pun tahu bahwasanya itu bukan apa ini? Hujjah. Sehingga sebenarnya hujjah kepepet saja. Udah nggak punya lagi apa? Alasan. Nah, wa innamal maqsud minhu. Kalau pas dia buat baik, dikasih pahala, senang. Senang terima. Kalau nggak dikasih malah apa? Mencak-mencak. Nggak ada dia bilang, aku sholat, aku puasa, benar. Karena Allah yang ngapain ini? Nggak ada nyaku apa-apa, nggak buat apa-apa nyaku. Nggak ada dia, nggak terima, dia nggak dikasih pahala. Nganggap itu perbuatan siapa? Perbuatan dia yang harus dibalas. Nah, wa innamal maksud minhu daful haqqi. Yang mereka inginkan sebenarnya hanya menolak apa ini? Kebenaran. Wa yarawna annal haqqa bimanzilatis sha'il. Dan mereka menganggap bahwasanya kebenaran itu kedudukannya sama kayak orang yang mau menimpakan sesuatu kepadanya. Fahum yadfa'unahu bikulli ma yakhturu bibalihi minal kalam. Maka dia pun mencoba menjauhkan orang yang ingin menimpakan sesuatu kepadanya dengan segala yang terbetik dalam benaknya berupa ucapan. Yang penting tertolak aja ini, gitu sebenarnya hujah ini. Paham ya? Nah, ibarat orang yang sedang mau ditimpakan sesuatu oleh orang lain, maka dia nggak ada lagi pegangannya kecuali apa yang terbetik di benaknya saja, sudah ini aslinya. Walau kanu ya'taqidunahu khata'an, walaupun mereka meyakininya itu adalah sebuah apa ini? Kesan yang penting apa? Membalas saja, membantah aja dulu gitu loh. Mau bener mau enggak urusan belakangan. Nah, Allah musta'an. Adapun beberapa faedahnya insyaallah nanti kita simpulkan pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.